Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, sebelum kita mulai ibadah, saya akan mengumumkan untuk mulai hari ini kantong persembahan akan diedarkan kembali. Jadi persembahan tidak masukkan ke kotak, tapi nanti diedarkan, ada petugas pelayanannya. Dan itu diedarkan hanya satu kali. Jadi 2 orang yang bertugas, nanti yang satu bawa kantong hitam 2-nya, lalu satunya lagi bawa kantong merah 2-2-nya. Jadi hanya sekali persembahannya. Maksudnya sekaligus. Kita persembahan tetap 2 kali, tapi sekaligus kita persembahannya. Jadi kantong merah dan kantong hitam jalan bareng. Ya, kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan. Dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Gloria Patri. Kita akan baca bersama-sama. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Untuk meresponi pembacaan bersama ini, kita akan mengangkat satu pujian kembali dari Rahmat Allah Heranlah. Dan segenap hidup
menaikkan ucapan syukur kita dan permohonan doa kita melalui doa syafaat. Pagi hari ini doa syafaat akan dipimpin oleh Cos Lucy. Kami persilahkan. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami masih diberi kesempatan untuk datang menyembah dan menyanyi Tuhan. Tuhan, jauh sebelum kami bersama-sama menyembah dan menyanyi Tuhan, kuduskan dan sucikan hati kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pagi hari ini kami menyerahkan setiap kami yang sudah mati. Biarlah Engkau yang akan membuka mata rohani kami, untuk kami boleh dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah, melayani Tuhan dan membenarkan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kami yang sudah hadir. Mungkin anak-anakmu membawa beban dan pergumulan mereka masing-masing, baik itu di dalam keluarga, pekerjaan maupun segala sesuatu. Tuhan, kiranya kami boleh ingat bahwa Engkau mampu memberikan kepada kami jalan yang keluar. Sebab itu berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup menolong setiap orang. Menyerahkan setiap anak-anakmu yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memakai dan mengurangi sehingga kalau pelayanan anak-anakmu ini namamu boleh ditinggikan dan mereka boleh terus bertumbuh makin setia melayani Engkau. Kami khusus berdoa untuk pendeta Hadi yang akan menyampaikan firman-Mu dan memimpin perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi dan memakai sehingga pelayanan yang boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau yang akan merawat mereka bagi mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Rasini yang sampai hari ini juga belum bersama-sama dengan kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong menyembuhkan anakmu ini sehingga minggu depan boleh bersama-sama dengan kami menyembah Tuhan. Kami berdoa untuk segala persiapan yang akan kami siapkan untuk Natal. Tuhan tolong, baik itu sekolah minggu, Yud maupun jemaat. Kiranya kami boleh mempersiapkan dengan baik dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Lupa berdoa juga ya Tuhan untuk segala rencana tahun depan. Kiranya Tuhan Kau ikut campur tangan supaya kami boleh merencanakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan banyak jiwa yang boleh kami persembahkan kepadamu. Kami berdoa untuk mahasiswa praktek yang kami butuhkan. Tuhan, kiranya Engkau memberi yang paling tepat sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa untuk pemberitaan Injil di seluruh ujung bumi. Kiranya berita kebaikan ini boleh diwartakan kepada setiap orang sehingga banyak orang yang boleh kami persembahkan kepada-Mu. Pada akhirnya kami tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan Kau yang akan terus memberikan hikmat kepada para pemimpin kami. Dan khusus kami berdoa untuk pemilihan umum yang akan dilaksanakan tahun depan. Tuhan, Kau ikut campur tangan sehingga Kau akan memberikan kepada kami juga pemimpin yang benar-benar dapat mengayomi seluruh bangsa Indonesia. Bapa yang ada di surga, kami mau berdoa untuk kampanye yang akan berlangsung. Kiranya Tuhan Kau juga menolong supaya semuanya terkendali dan aman. Inilah perjuangan kami sebagai anak-anak-Mu. Kiranya semuanya ini boleh dipimpin oleh Tuhan dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap dapat beribadah dan memberitakan kebenaran. Terima kasih ya Bapak. Pada pagi hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dari mula dan sampai akhir. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi yang diambil dari Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai dengan 35. Nanti kaum bapak atau kaum pria akan memulai membaca terlebih dahulu ayat yang 15, lalu kemudian dilanjut dengan kaum wanita ayat yang ke-16, begitu seterusnya sampai dengan selesai.
Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah dia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika dia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang punya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah dia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari itu. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas dari mereka bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitab. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan memulai bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak pembuatan baru. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Nanti petugas pelayanan Ibu Kamisah dan Ibu Karsia akan mengedarkan kantong persembahannya. Kita akan mengangkat pujian Yesus Tuhan Gembalaku dari KPPK nomor 242. Bawaku ke ladang
syukur. Silakan Ibu Kamisa akan memimpin. Amin. Ya, terima kasih. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti perjamuan kudus, kita akan siapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian, tetap setia. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kita bahwa di dalam keadaan apapun kita boleh tetap setia mengikut Tuhan. Karena Tuhan tetap bisa menyelidiki hati kita, apa yang kita inginkan Tuhan tahu. Nanti singer akan menyanyikan terlebih dahulu. Jemaat, kami persilakan untuk mengambil waktu untuk berdoa. Sementara kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Singer akan menyanyikan lagu pujian ini. Bersama-sama kita akan nyanyikan pujian ini, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, oh yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu. Ya, pada hamanya Bapak Pendeta Hadi, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari Tuhan kami boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan untuk beribadah Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau, untuk membaca firman Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, urapi setiap kami Bapa, berikan kepada setiap kami pengertian akan kebenaran firman-Mu, supaya firman Tuhan yang sudah kami baca dan akan kami renungkan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyatakan sabda Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur di mana kita sudah boleh memasuki bulan November ya di tahun ini. Dan kita juga bersyukur Tuhan memberikan tubuh yang sehat kepada setiap kita, sehingga kita boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Tema renungan pada pagi hari ini yaitu
ibadah yang benar. Ibadah yang benar, di mana bagian firman Tuhan tadi sudah kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-35, di mana ayat sebelumnya di dalam pasal ini ayat 1 sampai dengan ayat 14 itu sudah kita pelajari bersama-sama beberapa minggu yang sudah lalu gitu ya. Dan di dalam khotbah berseri ini diharapkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan di tahun ini dapat semakin memahami, dapat semakin mengerti betapa pentingnya membangun kehidupan yang beribadah, kehidupan yang bersekutu. Sehingga melalui ibadah dan persekutuan itu kita bukan hanya memuji memuliakan nama Tuhan, tetapi juga boleh menjadi sarana buat setiap kita untuk bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa bagian firman Tuhan ini saya memberikan tema tentang ibadah yang benar? Karena saya melihat ketika saya membaca dan saya merenungkan di dalam perikop Keluaran pasal 32 ini kita mendapatkan satu contoh ya, satu contoh yang salah. Satu contoh yang salah dari kehidupan sebuah bangsa yang dipilih oleh Allah, yang dikeluarkan dari tanah perbudakan di Mesir, dibawa ke padang gurun supaya mereka beribadah menjadi umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Yang selalu hidup mereka itu tertuju kepada Tuhan yang telah membebaskan mereka, yang telah mengasihi mereka. Tetapi realitanya bahwa di dalam segala keberadaan mereka, kita melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Bagaimana bangsa itu memberontak kepada Tuhan, bangsa itu memilih tidak setia kepada Tuhan, bangsa itu telah menyuruh Harun untuk membuat anak lembu emas, untuk menciptakan Allah bagi diri mereka, Allah yang kelihatan, Allah yang nampak. Harun disuruh membuat, ataupun juga dengan inisiatif Harun sendiri dia menciptakan anak lembu emas supaya apa? Supaya bangsa itu bisa melihat satu sosok, satu pribadi yang nantinya dapat memimpin mereka untuk menuju kepada tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keinginan itulah, keinginan manusia inilah yang akhirnya membuat mereka jatuh ke dalam dosa, yang menunjukkan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka ingin memiliki dalam tanda kutip Allah kecil gitu kan, seperti bangsa-bangsa lain, di mana bangsa-bangsa itu bukan menyembah kepada Allah, tetapi menyembah kepada dewa-dewa yang diwujud nyatakan dengan patung ataupun dengan berhala. Itulah yang diharapkan, itulah yang diingini, dan itu adalah sebuah keinginan yang berdosa, keinginan yang tidak berkenan kepada Allah. Sehingga kehidupan mereka ketika mereka melakukan ritual ibadah itu, Allah murka kepada mereka. Bahkan di dalam bagian ini Musa juga murka. Musa juga marah. Kenapa? Karena mereka melakukan satu ritual ibadah yang tidak benar. Satu ritual ibadah yang justru mencemarkan nama Tuhan. Walaupun nama Tuhan tidak bisa dicemari, tetapi mereka sebagai umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, perbuatan mereka dikatakan tadi telah mencemoohkan, membuat menjadikan hinaan apa yang mereka lakukan terhadap Allah dan juga terhadap mereka sendiri, walaupun Allah itu juga tidak bisa dihina. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui tema ibadah yang benar, kita bisa belajar bagaimana di dalam hidup saudara dan saya harus sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan ketika kita beribadah. Karena ibadah yang benar itu harus didasari kepada pengenalan akan Allah yang benar. Saudara, kenapa tadi saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh umat Israel ketika ditinggal oleh Musa menghadap Tuhan, mereka melakukan satu ritual ibadah yang tidak benar. Sesungguhnya bangsa Israel, umat Israel itu mengenal siapa Allah yang benar, yaitu Allah yang telah membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Allah yang telah memimpin perjalanan kehidupan nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub yang akhirnya menjadi 12 suku Israel ini. Allah yang setia memelihara kehidupan mereka, Allah yang begitu mengasihi mereka, Allah yang telah memperkenalkan dirinya kepada umat Israel.
Tetapi umat Israel memiliki kehidupan yang tidak benar, memiliki ibadah yang tidak benar, sekalipun mereka mengenal Allah yang benar. Itulah yang harus saudara dan saya hindari. Ketika kita mengenal Allah yang benar, maka kita harus beribadah kepadanya dengan cara yang benar, dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, bukan karena kita mau seperti orang-orang lain yang juga punya ritual, ya, ritual-ritual di dalam keagamaan mereka, lalu kita meniru seperti mereka. Tidak, saudara. Oleh sebab itu di dalam setiap gereja, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, khususnya di dalam gereja karunia, kita memiliki satu ritual ibadah yang kita sebut dengan liturgi. Dan liturgi ibadah gereja kita itu tidak dimiliki oleh gereja yang lainnya. Kenapa? Karena gereja yang lain juga memiliki liturgi-liturgi sendiri. Tetapi liturgi ibadah kita, ketika kita memperhatikan, itu semua berpusat kepada Allah. Karena kita sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam iman kepada Yesus Kristus itulah kita bisa mengenal siapa Allah yang benar itu. Siapa Tuhan yang benar di dalam kehidupan kita, Tuhan yang mengasihi hidup saudara dan saya, Tuhan yang telah menebus saudara dan saya dari segala dosa kita. Sehingga di dalam iman kepada Yesus Kristus itu kita memperoleh pengharapan kehidupan yang kekal. Nah, sehingga dengan pemahaman inilah, maka saudara dan saya sudah sepatutnya ketika kita datang beribadah, ibadah itu ditujukan untuk memuliakan Allah yang benar, Allah yang kita sembah. Maka kita harus melakukan dengan cara yang benar, dengan sikap yang benar, dengan hati dan pikiran yang benar, yang selalu tertuju kepada Tuhan. Oleh sebab itu beberapa kali saya katakan ketika ada orang yang datang beribadah misalkan, dia mengatakan, waduh, ibadahnya itu tidak menyenangkan, ibadahnya kaku, dari ibadah ini saya tidak mendapatkan berkat. Saudara, kita harus hati-hati ketika ada orang-orang di sekitar kita, mungkin itu teman kita atau siapalah, yang ketika dia ikut ibadah, dia menyampaikan ungkapan-ungkapan seperti itu. Hati-hati dan waspada. Kenapa? Karena ketika seseorang datang ke gereja, ketika dia mau beribadah, ternyata ibadahnya tidak sesuai dengan keinginannya, tidak dapat menyenangkan hatinya, tidak menjawab kebutuhan hidupnya. Maka ketika dia datang beribadah, dia bukan untuk memuliakan Allah, dia bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi mau menyenangkan hatinya sendiri, menyenangkan dirinya sendiri. Dan orang yang demikian membutuhkan satu pertobatan yang serius, membutuhkan pertobatan yang sungguh-sungguh, supaya dia diubah hatinya, diubah pikirannya, bahwa ketika orang datang ke gereja itu bukan mencari kepuasan diri sendiri, tetapi bagaimana kita bersama-sama bersehati menyenangkan hati Tuhan. Saudara, yang dilakukan oleh umat Israel di dalam perikop Keluaran pasal 32 ini adalah bagaimana bangsa ini melakukan sebuah ritual ibadah yang menyenangkan hati mereka sendiri. Beberapa minggu lalu di dalam perikop itu saya katakan, mohon maaf, mereka melakukan ritual itu bukan hanya sekedar menyanyi, menari, tetapi mereka juga melakukan hubungan seksual, melakukan pesta seks, karena itulah yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga di dalam perikop ini, di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan 32 tadi, kita melihat bagaimana Musa marah besar. Dan di situ 3 kali Musa menyebutkan bahwa bangsa ini telah, bukan akan ya, berarti peristiwanya itu sudah terjadi, telah melakukan dosa besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Allah mengatakan itu? Karena sekali lagi bahwa bangsa ini mereka telah melakukan ritual ibadah yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, bagaimana supaya di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita memiliki kehidupan ibadah yang benar. Yang pertama saudara, bahwa ibadah yang benar itu harus berpusat kepada Allah. Berpusat kepada Allah dan bukan berpusat kepada diri sendiri. Saudara, kita akan sama-sama perhatikan
di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Di dalam ayat itu dikatakan, lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini ketika Musa itu marah, ketika Musa itu meminta pertanggungjawaban Harun yang pada saat itu diberikan tanggung jawab untuk memimpin bangsa itu, untuk mengawasi bangsa itu, untuk membimbing bangsa itu, karena Allah pergi menghadap Tuhan. Ternyata bangsa itu tidak sabar. Mereka dipenuhi dengan rasa kekhawatiran, rasa ketakutan. Kenapa Musa berlama-lama di atas gunung? Jangan sampai dia mati di sana lalu kita tidak punya pemimpin. Lalu bagaimana kita bisa hidup? Bagaimana kita bisa menjalan? Siapa yang akan memimpin kita menuju tanah perjanjian itu? Kekhawatiran dan ketakutan itulah yang membuat bangsa itu, ya di dalam bagian itu boleh dikatakan bekerja bersama-sama menekan Harun untuk membuat Allah, dalam tanda Allah yang kecil itu bagi mereka. Tetapi kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Harun di dalam ayat 21 sampai 24, ini adalah sebuah pembelaan, sebuah pembenaran. Harun mencari pembenaran atas kesalahan yang dia lakukan. Kita perhatikan ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Kita sedikit flashback. Lalu berkatalah Harun kepada mereka. Jadi ini Harun ada di dalam tekanan. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Kemudian ayat yang keempat, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripada anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada perbedaan peristiwa yang terjadi ketika di dalam ayat yang ke-20 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Itu bagaimana Harun, dia juga memiliki inisiatif untuk membuat berhala tersebut. Kemudian ketika berhala itu sudah jadi, dia mendirikan mezbah di depan berhala itu. Harun juga turut serta di dalamnya, di dalam penyembahan kepada berhala itu. Sesungguhnya Harun sebagai seorang imam, dia paham, dia mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar. Karena Harun pun mengenal siapa Allah, bagaimana dia menerima tongkat itu, bagaimana Harun menjadi juru bicara daripada Musa di dalam memimpin bangsa itu. Dia adalah seorang imam yang seharusnya memberikan teladan, memberikan satu pengajaran, satu ketetapan untuk tetap memegang kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa berhala itu bukanlah Allah. Tetapi justru di dalam bagian itu kita melihat bagaimana peranan seorang Harun mendirikan mezbah, di mana mereka melakukan satu ritual yang sangat menyedihkan. Yang dikatakan dalam firman itu, mereka telah berbuat dosa yang besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Jadi ibadah bangsa Israel itu bukan ibadah yang berpusat kepada Allah di dalam bagian ini, tetapi bagaimana mereka beribadah untuk diri mereka sendiri, menyenangkan, memuaskan keinginan hati mereka, sehingga mendatangkan murka Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah mengenal siapa Tuhan, di dalam iman kepada Yesus Kristus, maka di dalam kehidupan kita ketika kita mau datang beribadah, ketika kita mau datang di dalam pelayanan, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Kalau hari ini kita tahu hari Minggu adalah saat di mana kita datang untuk beribadah, maka kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Contohnya seperti apa, saudara? Kalau kita susah bangun pagi, pasang alarm dan jangan tidur terlalu larut malam. Sehingga kita bisa bangun dengan pagi-pagi, kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Tidak terlambat datang ke gereja. Datang dengan sikap hati yang sungguh-sungguh, aku datang mau menyembah Tuhan. Aku datang mau memuji Tuhan dengan puji-pujian yang sudah dipersiapkan. Dengan pujian itu kita menyenangkan hati Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan setengah hati, bukan dengan asal-asalan. Saudara, kita harus hati-hati di dalam hal ini. Memang untuk memiliki sikap hati, itu dibutuhkan satu pertobatan. Tanpa pertobatan, maka kita tidak akan memiliki kehidupan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Karena seseorang yang sudah bertobat di dalam iman kepada Yesus Kristus itu, dia akan menyerahkan seluruh kehidupannya, seluruh keberadaannya, bahwa aku datang mau menyenangkan hati Tuhan. Aku datang, aku mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Sehingga ketika kita memuji Tuhan dengan suara kita, dengan hati kita, menunjukkan keseluruhan hidup kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Karena kita percaya, kita yakin bahwa ketika ibadah itu dimulai, ketika pembawa acara mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh, artinya mengambil waktu sejenak di mana kita mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk menghadap Tuhan. Kemudian saya datang ke sini, ada salam dan panggilan ibadah. Saudara, salam dan panggilan ibadah itu dikatakan, saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan. Jadi kita datang beribadah di tempat ini, itu kita menghadap kepada Tuhan. Bukan menghadap patung, bukan menghadap berhala, seperti apa yang dilakukan oleh umat Israel di dalam konteks itu. Tuhan kelihatan enggak? Saudara, ketika kita datang menghadap Tuhan, Tuhan kelihatan enggak di depan kita? Halo? Tuhan kelihatan enggak? Tuhan enggak kelihatan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah roh. Dan Tuhan itu adalah Allah yang maha hadir. Bukan Allah itu hadir di mana-mana ya. Kalau hadir di mana-mana artinya Allah itu jadi banyak. Ini pemahaman itu harus ada dalam pikiran kita, dalam hati kita. Allah itu maha hadir. Jadi sekalipun dia tidak nampak, tetapi dengan panggilan ibadah kita meyakini bahwa ibadah kita pada pagi hari ini adalah di mana kita datang untuk menghadap Tuhan. Dan kita mengaku bahwa di dalam kehidupan kita pertolongan yang dari Tuhan, datangnya itu dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Itu adalah sebuah pengakuan bahwa kita datang kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Bagaimana kekudusan Allah itu dinyatakan di dalam ibadah. Nah, sehingga ketika kita datang menghadap Tuhan, maka kita datang dengan hati yang kudus, dengan pikiran yang fokus tertuju kepada Tuhan. Nah, sehingga ketika kita datang untuk beribadah, jangan pikirkan hal-hal yang lain. Jangan pikirkan masalah-masalah yang walaupun masalah itu ada. Tetapi artinya pikiran kita jangan fokus kepada masalah. Aduh, tadi di rumah saya belum ngepel. Aduh, tadi di rumah itu ayam udah tak kasih makan apa belum.
Aduh, bagaimana itu nanti dan lain sebagainya. Aduh, tadi ngerebus air itu kompornya udah mati belum ya? Saudara, artinya kalau ketika kita datang beribadah dengan pikiran yang demikian, artinya kita tidak fokus. Kita harus selesaikan segala sesuatunya, makanya harus dipersiapkan segala sesuatunya sebelum kita datang beribadah. Sehingga semua yang urusan-urusan kita di rumah itu sudah selesai. Sehingga ketika kita datang ke tempat ini, ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita datang dengan hati yang mau sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dengan pikiran yang fokus tertuju kepada Tuhan. Itu saudara. Memang hal ini tidaklah mudah. Dibutuhkan sebuah pelatihan, dibutuhkan satu tekad, satu komitmen di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa aku datang itu untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk memenuhi kepentingan ataupun kepuasan diri kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan, memang ketika kita membaca bagian itu cukup mengerikan. Bagian firman Tuhan ini kalau kita baca mungkin ya hanya sepintas. Tetapi ketika saudara dan saya mau membaca berulang-ulang, merenungkannya, membayangkan peristiwa yang terjadi pada waktu itu, peristiwa yang diceritakan di dalam bagian ini ada sebuah peristiwa yang sangat menegangkan, sebuah peristiwa yang sangat menakutkan, berkaitan dengan ibadah yang salah. Karena ibadah yang benar itu harus berfokus kepada Tuhan. Di dalam bagian ini, bagaimana orang-orang Lewi yang mempersembahkan hidupnya untuk setia kepada Tuhan itu melakukan satu perintah yang mungkin di luar nalar kita. Nanti kita akan bahas di bagian berikutnya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari kehidupan umat Israel melakukan ritual ibadah yang salah. Oleh sebab itu untuk setiap kita juga harus hati-hati. Makanya seringkali kalau ada gereja-gereja, kalau saya sih bukan melihat kepada gerejanya, tetapi bagaimana ketika mereka melakukan ritual-ritual di dalam ibadah. Kadang-kadang kalau kita menggunakan standar liturgi ibadah gereja kita merasa bahwa ibadah mereka kok seperti itu. Kita tidak bisa menikmatinya. Tetapi orang lain bisa menikmatinya. Tetapi itu bukan hak kita untuk menghakimi apakah cara mereka itu salah ataukah benar. Tetapi yang pasti, di dalam bagian ini Tuhan mau mengajarkan kepada setiap kita. Ketika kita mau beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan kompromi dengan dosa. Di dalam kehidupan kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Oleh sebab itu saudara, ketika kita sudah memahami ataupun memiliki pemahaman yang benar bahwa ketika kita datang menghadap Tuhan itu dengan sikap yang benar, dengan hati dan pikiran yang berpusat kepada Allah, maka di dalam kehidupan kita setelah kita keluar dari gereja, ketika kita menghidupi kehidupan kita dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita bermasyarakat, itu juga tidak dapat kita pisahkan dari kehidupan yang beribadah tadi. Maksudnya adalah bahwa di dalam seluruh kehidupan kita tetap harus menjaga kekudusan hidup itu. Kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana kita harus mengasihi suami, istri kita, anak-anak kita. Kita harus mengasihi sesama kita. Kita tetap harus memiliki kesaksian hidup yang baik. Memiliki kesaksian hidup yang benar. Karena kehidupan kita, ibadah kita, itu tidak dibatasi di dalam ruangan ini. Tetapi dimanapun kita berada, di situ juga adalah wahana ataupun sarana bagaimana kita memuliakan Allah. Bagaimana saudara dan saya memiliki kehidupan yang takut akan Allah, mengenal siapa Allah yang benar. Maka di sanalah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jadi memuliakan Tuhan bukan hanya sekedar kita datang hari Minggu beribadah
dengan puji-pujian dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita hidup bermasyarakat, di sana juga melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan dipermuliakan. Apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidup saudara dan saya, pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, rumah tangga seperti apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu, hadirkan Allah di tengah-tengah keluargamu. Hadirkan Allah di tengah-tengah kehidupanmu. Artinya Allah bukan nggak hadir, tetapi akuilah kehadiran Tuhan itu di tengah-tengah ataupun di dalam seluruh hidupmu. Bahwa ketika engkau makan, Allah hadir di sana. Ketika engkau tidur, Allah menjagamu. Ketika engkau bekerja, Allah bersama-sama dengan engkau. Ketika engkau sedang mengalami sakit penyakit, Allah ada bersamamu. Ketika engkau sedang bekerja, Allah juga memimpinmu untuk membimbingmu supaya engkau dapat menyelesaikan pekerjaanmu. Ketika kalian sedang belajar, kalian sedang studi, hadirkan, akui bahwa Allah hadir di sebelahmu. Allah ada bersama-sama dengan engkau di dalam ketika engkau menuntut ilmu untuk mempersiapkan masa depan yang sudah Allah sediakan bagi kehidupan kalian. Allah itu adalah Maha Hadir. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia mengetahui segala rancanganmu, apa yang kau pikirkan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan ibadah yang benar itu bukan hanya sekedar teori, tetapi bagaimana saudara dan saya harus menghidupkannya itu dalam seluruh kehidupan kita. Kemudian, cara yang kedua, bagaimana di dalam hidup kita harus memiliki ibadah yang benar, yaitu harus berani membayar harga. Saudara, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-26. Saya akan baca dari ayat 25 sampai dengan ayat 29. Di situ dikatakan, ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Israel. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ibadah yang benar itu harus berani bayar harga. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa ketika kita mendatang ibadah, siapkan waktu, selesaikan segala sesuatunya, persiapkan diri dengan baik. Ibadah yang benar adalah ibadah yang disertai dengan keberanian di dalam membayar harga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bani Lewi atau suku Lewi adalah salah satu bagian dari 12 suku. Kalau dibandingkan tidak seberapa. Artinya 1/11. Ya, 1/11. Ketika Musa mengatakan, siapa yang berpihak kepada Allah, marilah datang kepadaku. Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Dan di dalam ayat di situ dikatakan, lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Satu bani, satu suku yang berani menyatakan ataupun mengungkapkan imannya, mengungkapkan kesetiaannya kepada Tuhan. Ada penafsir mengatakan bahwa Bani Lewi di dalam bagian ini adalah salah satu bani ataupun orang-orang Israel yang pada waktu itu tidak melakukan ataupun tidak ikut di dalam ritual ibadah yang salah tadi. Mereka tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga mereka tidak turut ambil bagian
di dalam ritual ibadah yang salah, di dalam penyembahan anak lembu emas. Sehingga ketika Musa mengatakan hal yang demikian, siapa yang berpihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Bani Lewi datang. Bani Lewi mengungkapkan iman mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Seandainya kalau mereka melakukan hal yang sama, berani nggak mereka? Nggak berani. Saya rasa adalah satu sikap yang tegas dari Bani Lewi ini. Di dalam sikap mereka, hati mereka untuk Tuhan. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa ibadah yang benar itu harus berani membayar harga. Mereka mengambil sikap yang berbeda dari suku-suku yang lainnya, dari 11 bani lainnya. Di mana 11 bani itu mereka ikut di dalam ibadah yang tidak benar, itu ibadah yang salah, itu sementara Bani Lewi mereka memisahkan diri. Sehingga di dalam konteks ini mereka memiliki sikap yang tegas bahwa mereka berdiri di tempat yang benar. Aku mau hidup setia kepada Tuhan. Aku mau ada di pihak Tuhan. Aku mau bahwa di dalam hidupku aku hanya mau menyembah kepada Tuhan. Dan disinilah sebuah titik ataupun satu peristiwa yang akhirnya membuat kita tahu kenapa suku Lewi itu dikhususkan oleh Tuhan untuk berada di dalam bait suci. Untuk menjaga bait suci, mereka menjadi imam di dalam bait suci. Mereka adalah orang-orang yang menjadi pelayan-pelayan di dalam bait suci. Karena mereka memiliki sikap yang tegas di dalam iman mereka. Mereka mau menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Dan itu terbukti ketika di dalam perjalanan bangsa Israel. Mereka memiliki sikap itu. Bahwa orang-orang Lewi lah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pelayan-pelayannya. Bani Lewi lah yang dikhususkan oleh Allah untuk melayani di rumah Tuhan. Karena sikap mereka adalah suku yang memiliki sikap yang tegas di dalam penyembahan kepada Allah. Nah, oleh sebab itu saudara, kenapa saya katakan bahwa ibadah yang benar itu harus berani bayar harga. Saudara, Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini untuk menebus saudara dan saya. Itu adalah harga yang sangat mahal bagi Allah di dalam kasih-Nya kepada saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa. Di dalam menyatakan kasih-Nya dan anugerah-Nya dalam hidup manusia yang berdosa, Allah berani bayar harga. Dia datang ke dalam dunia ini dalam rupa Yesus Kristus untuk menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya, mati di atas kayu salib, mempersembahkan hidupnya kepada Allah untuk menebus saudara dan saya, supaya kita diperdamaikan dengan Tuhan, supaya hidup saudara dan saya tidak dikuasai oleh dosa, supaya saudara dan saya memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Itu adalah harga yang sangat mahal, saudara. Darah Kristus. Supaya saudara dan saya juga dimampukan untuk berani bayar harga di dalam kehidupan kita, di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara, Bani Lewi, mereka berani bayar harga. Mungkin mereka dianggap oleh saudara-saudaranya, oleh suku-suku yang lain, ini adalah sebuah bani yang sangat sombong. Mungkin mereka dikucilkan. Mungkin mereka tidak dihargai karena mengambil sikap yang berbeda. Tetapi itu kita bisa melihat bagaimana ketika mereka berdiri bersama-sama dengan Musa, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak mudah, saudara. Tetapi itulah harga yang harus dibayar, yang menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Apa itu? Musa memerintahkan supaya kalian menyandang pedang di pinggang kalian. Berjalanlah kalian kemari, bunuh saudara-saudaramu, bunuh tetanggamu, bunuh temanmu yang tidak setia kepada Tuhan, yang melakukan, yang turut ambil bagian di dalam ritual itu. Dan hari itu Bani Lewi yang menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, mereka berani membayar harga dengan tega, menghabisi nyawa saudara sebangsanya yang tidak taat kepada Tuhan. Saudara, itu tidak mudah.
Tetapi itulah yang dilakukan oleh Bani Lewi, yang menunjukkan bahwa mereka mau setia kepada Tuhan dan mau tunduk, mau taat, melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan berarti saudara nanti setelah pulang dari sini dengan semangat Bani Lewi lalu kita menghunus pisau kita gitu, lalu kita bunuh orang-orang yang bukan itu maksudnya saudara. Tetapi di dalam bagian ini bahwa mau beribadah yang benar, mau setia kepada Tuhan, itu harus berani bayar harga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang sudah Tuhan Yesus teladankan di dalam hidup saudara dan saya, demikian juga seharusnya kita. Untuk menjadi orang Kristen itu memang tidak mudah. Untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu memang tidak mudah. Kita harus berani bayar harga di dalam hidup kita. Kalau kita menjadi orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan, ketika saudara dan mengamalkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, itu tidak semua orang bisa menerimanya. Tidak semua orang bisa menerima apa yang kita kerjakan. Perbuatan-perbuatan baik kita yang kita dasarkan kepada aku mengasihi sesamaku tidak bisa diterima oleh semua orang. Perbuatan baik kita, maksud baik kita, niat baik kita itu tidak bisa dipahami dan tidak bisa diterima oleh semua orang. Betul? Kita sudah berbuat baik. Sudah loh, bukan akan loh ya. Kita sudah berbuat baik. Ada yang tidak senang. Mungkin ketika kita datang beribadah, ada juga tetangga kita yang ngerasani, baik loh kita datang ibadah itu. Orang mau mendirikan rumah ibadah itu juga baik, tetapi ada yang tidak senang. Bahkan di dalam pekerjaan kita, mungkin kita akan terus berusaha, berjuang menjadi karyawan, dan harus ya, menjadi karyawan yang jujur, menjadi karyawan yang baik. Tetapi kejujuran dan kebaikan kita bisa diterima nggak dengan rekan-rekan kerja yang lain? Enggak kan? Betul ya yang udah kerja ya? Kita udah benar melakukan pekerjaan kita. Kita jujur dengan pekerjaan kita. Tapi toh juga ada yang tidak terima. Demikian juga mungkin kalian yang belajar, yang anak-anak sekolah. Diajak nyontek enggak mau. Temennya bilang sok suci lu. Gitu ya, sok baik loh. Kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, mau belajar dengan jujur, mengerjakan soal-soal ulangan dengan jujur. Tapi ada teman-teman yang tidak baik, bahkan seringkali kompromi. Waktu saya ngajar saya tanya, kalau temanmu nyontek kamu gimana? Ikutan nyontek lah Pak. Loh kamu tahu nyontek itu baik enggak? Ya enggak. Lah kamu kok ikut? Lah pada nyontek semua lah, aku enggak, kan jadi aneh. Dalam hidup bermasyarakat juga begitu saudara. Kita mau jujur tapi kok ada tetangga yang kita tahu dia bohong. Kita mau hidup dengan baik, dengan benar, tapi kok ada tetangga yang kebanyakan ya hidupnya kacau. Kok kalau hidup saya nggak kacau, saya juga jadi aneh gitu. Nggak seperti orang-orang lain. Nah, ini saudara, yang saya katakan. Untuk memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, kita harus berani bayar harga. Taat setia, melakukan kebenaran firman Tuhan. Meneladani Yesus Kristus di dalam seluruh kehidupannya. Karena setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang sudah ditebus, yang beriman percaya kepada Yesus, maka Yesus itulah yang menjadi teladan di dalam hidup kita. Teladan di dalam ketaatannya melakukan kebenaran firman Tuhan, teladan di dalam ibadahnya kepada Tuhan, ketaatannya di dalam seluruh kehidupannya, di mana dia tidak kompromi dengan dosa. Dia berani bersikap yang berbeda dari orang-orang lain. Tidak larut di dalam semangat dunia yang dikuasai oleh dosa, tetapi berani tampil beda, berani bayar harga. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Semangat Bani Lewi inilah yang harus saudara dan saya teladani. Karena itulah yang akan mendatangkan berkat atas hidup kita masing-masing. Karena soal ibadah, itu yang tahu hanya diri Bapak Ibu Saudara sekalian di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan tidak tahu bagaimana Bapak Ibu hidup di luar sana. Kita tahunya datang ibadah semuanya baik-baik. Tetapi bagaimana kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam rumah tangga, dalam masyarakat, di tempat bekerja, sekolah, kita tidak tahu. Tetapi itu semua harus Bapak Ibu Saudara sekalian pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena dosa sekecil apapun itu akan mendatangkan hukuman di dalam kehidupan manusia. Di dalam ayat yang ke-35 sebagai penutup, supaya kita tahu, saya baca ayat 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi saudara, ini adalah sikap Tuhan yang tegas. Karena ketika Musa yang lembut hatinya, Musa yang sekalipun dalam kemarahannya itu, dia tetap mengasihi bangsa itu dan mempertaruhkan keselamatannya. Supaya Tuhan mengampuni bangsa itu. Kalau Tuhan gak ngampuni, namaku aja dihapuskan ya dari dalam kitab kehidupan. Tapi Tuhan bilang bahwa siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Dan ayat 35, demikianlah Tuhan menulai bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh kasih, tetapi Dia juga adalah Allah yang adil. Siapa yang berdosa dan tidak bertobat, maka Tuhan akan mendatangkan hukuman atas hidupnya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengenal siapa Kristus di dalam hidup kita. Kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, maka jagalah kekudusan hidup saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini, di mana Engkau mengingatkan kepada setiap kami Tuhan supaya kami memiliki kehidupan ibadah yang benar, di mana kami harus di dalam seluruh hidup kami, dalam ibadah kami berpusat kepada Tuhan. Hidup kami berpusat kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang maha hadir, yang senantiasa menolong dan memberkati kehidupan setiap kami. Demikian juga Tuhan, ketika kami tahu bahwa ibadah yang benar, kami harus berani membayar harga dalam hidup kami Tuhan. Kami harus memiliki sikap hidup yang berbeda dari kebanyakan orang yang tidak percaya kepadamu. Ketika kami merasa bahwa Engkau telah memilih kami, memanggil kami, Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, supaya kami berani membayar harga di dalam hidup kami, supaya kami memiliki keberanian untuk hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama memasuki perjamuan kudus. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Kita akan membaca 1 Korintus pasal 11 ayat 23. 1 Korintus pasal 11 kita akan membaca bersama-sama. Silakan jemaat sekalian bangkit berdiri. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Silakan jemaat duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sakramen perjamuan kudus adalah sakramen yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sebagai murid-muridnya. Sakramen perjamuan kudus adalah lambang ataupun simbol bagaimana saudara dan saya sebagai orang yang sudah percaya di dalam iman kepada Yesus Kristus itu dipersatukan di dalam kematian dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga melalui sakramen ini kita juga akan senantiasa diingatkan bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Ia telah datang ke dalam dunia ini, ia telah menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk setiap kita yang sudah dibaptis, kita boleh turut ambil bagian di dalam menikmati akan sakramen perjamuan kudus ini. Dan bagi yang belum, harap bersabar, supaya pada saatnya nanti boleh bersama-sama dengan kita yang sudah dibaptis untuk menikmati perjamuan kudus Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, apabila pada pagi hari ini di hadapan kami tersedia anggur dan roti perjamuan, di mana kami akan bersama-sama menikmati dalam sakramen perjamuan kudus ini Tuhan, di mana Engkau telah memanggil kami, Engkau telah memilih kami, Engkau telah mempersatukan kami Tuhan dengan kematian dan kebangkitan-Mu. Engkau telah mempersatukan kami Tuhan di dalam tubuh-Mu yang kudus, sehingga kami sebagai gereja Tuhan adalah gereja yang kudus, yang harus hidup memuliakan akan nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya melalui sakramen kudus ini, setiap kami boleh diingatkan kembali bahwa kasih-Mu begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau telah membayar harga yang begitu mahal di dalam hidup kami Tuhan, supaya kami boleh memperoleh keselamatan. Demikian juga Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada setiap kami hati yang berani untuk membayar harga, yaitu hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan, supaya melalui kehidupan kami Tuhan, orang lain boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan berkati anggur dan roti perjamuan yang ada di hadapan kami Tuhan, agar melalui sakramen ini, kehidupan kerohanian kami selalu dikuatkan dan disegarkan untuk menghadapi berbagai macam kehidupan yang Engkau izinkan untuk kami alami, supaya kami tetap teguh, kami tetap kuat di dalam iman percaya kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat saudara bangkit berdiri dan mengangkat roti kita. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah, sebagai peringatan bahwa Yesus telah mati bagi saudara-saudari sekalian. Dan dengan iman serta rasa syukur, mari kita makan. Kita mengangkat anggur perjamuan kita.
menguatkan kami, menghibur kami, bahkan menyembuhkan setiap kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami pada pagi hari ini, dan berkati juga setiap kami umat-Mu yang sudah mengikutinya. Kami juga bersyukur kami boleh memberikan persembahan diakonia pada pagi hari ini, dan biarlah persembahan yang kami sudah berikan boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk membuat pelayanan kami di tempat ini menjadi semakin diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan kembali. Dan waktu selanjutnya kepada Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga memimpin perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarga Bapak. Untuk meresponi semuanya itu, kita akan mengangkat satu pujian dari Ku Tahu Yang Ku Percaya. Bersama-sama kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan mengembalikan segala hormat dan pujian kita kepada Allah Bapa di surga. Kita akan menyanyi doksologi. Setelah itu kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi Purwanto dan diresponi dengan nyanyi Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah anak-anak Tuhan yang selalu hidup berfokus kepada Tuhan, yang selalu mau menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupanmu. Bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Silakan jemaat duduk kembali. Saya akan membacakan waktu gereja. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Lalu yang kedua, saya mohon maaf tadi salah. Kantong persembahan itu harusnya satu hitam, satu merah. Jadi ada dua orang, yang satu jadi masing-masing pegang satu hitam, satu merah. Jadi untuk minggu depan seperti itu. Jadi satu merah, satu hitam. Lalu untuk liturgis minggu depan, Ibu Leni, doa syafaat Evangelis Rita Purwanto, tugas pelayanan Ibu Indra dan Ibu Tumina, doa syukurnya Ibu Indra, lalu LCD-nya Arnes, pemusiknya Siska, singernya Aprilia dan Siska Permatasari untuk minggu depan ya. Lalu persekutuan youth setiap hari Sabtu jam 6 sore, ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9 pagi, kebaktian doa setiap hari Rabu jam 6 sore. Lalu ada pelayanan konseling pastoral setiap hari Kamis jam 9 sampai jam 12 siang, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi dan Evangelis Rita Purwanto. Lalu persekutuan Bahtera setiap Jumat pertama dan ketiga. Kami menghimbau supaya semuanya boleh ikut hari Jumat pertama dan Jumat ketiga. Dan selalu setiap ada Bahtera di grup gereja sudah di-share, jadi mungkin tidak ada yang lupa ya, karena sudah diingatkan kembali oleh Bapak Pendeta Hadi. Jadi setiap Jumat pertama dan Jumat ketiga kami menghimbau semuanya bisa ikut ambil bagian. Sekian Wata Gereja. Mari bersama-sama kita menyanyikan Emmanuel sambil berjabat tangan. Ibadah selesai. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali saat itu ibadah selesai.